Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Hamzatul Rifaiyah dan Yanis Andini. Di sini kami akan membahas tentang mekanisme pasar 2. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Yanis Andini. Kebanannya dipersilahkan. Saya Yanis Andini akan sedikit menerangkan tentang pengertian penawaran. Oke, untuk penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan pada waktu tertentu. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Peran penawaran sangat penting dalam dunia ekonomi. Penawaran juga dapat digunakan sebagai titik tolak bagi berbagai model dan teori ilmu ekonomi lainnya. Dari penawaran dapat digunakan sebagai perkiraan harga yang berfungsi sebagai penyeimbang antara kuantitas yang diminta dan kuantitas yang ditawarkan dalam pasar yang kompetitif. Untuk materi yang selanjutnya yakni hukum penawaran. Hukum penawaran adalah apabila harga suatu barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, jika semakin rendah tingkat suatu harga, semakin sedikit pula jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Hukum penawaran akan berlaku apabila faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran tidak berubah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yang pertama adalah biaya produksi. Biaya adalah sesuatu yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa, mencakup biaya tenaga kerja, bahan baku, sewa gedung, dan lain sebagainya. Dalam prinsip akuntansi, biaya adalah semua item yang masuk dalam neraca laba rugi. Faktor yang mempengaruhi penawaran selanjutnya yakni teknologi. Tingkat teknologi memegang peranan penting dalam menentukan banyaknya jumlah barang yang dapat ditawarkan. Kenaikan produksi dan perkembangan ekonomi yang pesat di berbagai negara, terutama disebabkan oleh penggunaan teknologi yang semakin modern. Kemajuan teknologi telah dapat mengurangi biaya produksi, mempertinggi produktivitas, mempertinggi mutu barang, dan menciptakan barang-barang yang baru. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran selanjutnya yakni harapan akan harga barang di masa mendatang. Jika diperkirakan harga barang mereka akan naik pada masa yang akan datang, maka mereka dapat menyimpan barang mereka beberapa hari agar dapat menjualnya kemudian hari, sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yang selanjutnya yakni jumlah produsen. Jika jumlah produsen suatu barang tertentu tinggi, maka jumlah penawaran terhadap barang tersebut juga akan tinggi. Misalnya, jika suatu daerah menjadi sentra penghasil sepatu, maka penawaran sepatu di daerah tersebut akan tinggi. Faktor yang mempengaruhi penawaran yang selanjutnya yakni harga barang pengganti. Apabila harga suatu barang meningkat, maka penawaran terhadap barang-barang pengganti akan mengalami peningkatan karena penjual akan menawarkan barang pengganti sebagai alternatif barang utama yang mengalami kenaikan. Seperti contoh, harga kopi meningkat menyebabkan harga penggantinya seperti teh terlihat lebih rendah, sehingga penjual lebih banyak menjual teh. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yang terakhir yakni kebijakan pemerintah dan situasi politik. Kebijakan pemerintah juga mempengaruhi komoditas pasar. Misalnya, kebijakan kenaikan bea cukai atau penghapusan bea cukai. Selain kebijakan pemerintah, situasi politik dalam suatu negara juga mempengaruhi penawaran. Jika suatu negara dalam situasi politik yang kritis, maka semakin tinggi penawaran di pasar.
materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Hamdatul Rifaiyah. Untuk materi selanjutnya yakni membahas tentang pengertian kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Kurva penawaran juga merupakan representasi grafis dari hukum penawaran. Hukum tersebut menyatakan hubungan positif antara jumlah yang dipasok dengan harga produk. Ketika harga naik, kuantitas yang dipasok naik. Sebaliknya, ketika harga turun, kuantitas yang dipasok juga akan turun. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu pergerakan kurva penawaran. Kurva penawaran akan mengalami dua hal, dia bisa bergerak juga bisa bergeser. Untuk yang ini, kurva penawaran akan mengalami pergerakan apabila terjadi perubahan harga barang atau jasa. Seperti yang terlihat pada gambar yang ditampilkan tersebut, peningkatan harga menyebabkan penawaran meningkat dari A ke B. Untuk selanjutnya yaitu pergeseran kurva penawaran. Kurva penawaran akan mengalami pergeseran ketika terjadi perubahan pada faktor lain selain harga. Perubahan yang lain selain harga misalnya yaitu pajak atau subsidi, biaya produksi, teknologi, dan lain-lain yang dapat menimbulkan pergeseran kurva penawaran. Seperti yang terlihat di layar, dia menunjukkan perkiraan peningkatan harga di masa mendatang mengurangi jumlah yang ditawarkan saat ini dari A ke B. Untuk yang terakhir yaitu harga keseimbangan. Keseimbangan pasar merupakan suatu keadaan di mana pada suatu tingkat harga tertentu, keinginan pembeli untuk mendapatkan barang sama dengan keinginan penjual dalam menawarkan barangnya. Pasar berada dalam keadaan keseimbangan atau keseimbangan pasar akan tercapai jika jumlah output yang diminta sama dengan yang ditawarkan. Demikian tadi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kami ada salah-salah kata atau salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.